Kalian punya temen yang mencurigakan sikapnya nggak sih akhir-akhir ini? Nah, kita sedulur EDW bakal bahas ciri-ciri orang yang terjerat pinjaman online. Ya, barangkali ada nih di antara keluarga teman-teman, sahabat teman-teman ya, atau temennya teman-teman gitu kan, yang punya ciri-ciri di bawah ini. Nah, barangkali mereka sedang terjerat musibah, salah satunya pinjaman online. Nah, kita bakalan kupas ciri-cirinya. Sebetulnya bukan untuk apa-apa ya video ini, ciri-ciri orang terjerat pinjaman online. Bukan untuk menghakimi, yang dimana nanti ternyata relate nih dengan orang terdekat kalian gitu kan. Itu bukan untuk menghakimi, oh ternyata lu punya pinjol ya. Enggak yang seperti itu ya. Tapi nanti setelah kita tahu ternyata ada orang terdekat kita yang punya ciri-ciri yang sama, dan mungkin nanti akhirnya terbukti ada pinjaman online. Nah, aku malah justru bakal memberikan saran gimana sikap kita sebagai orang terdekat ketika ada yang terjerat pinjaman online di orang-orang sekitar kita. Biasanya mungkin kalau orang yang baru menggunakan pinjaman online, nah kalau aku itu selalu membahasakan itu beda teman-teman, antara pengguna pinjaman online sama yang terjerat pinjaman online. Kalau pengguna pinjaman online, kayaknya sekarang hampir semua orang ya pakai pinjaman online. Biasanya minimal pay later lah. Pay later itu kayaknya hampir udah semua orang gitu. Tapi kalau yang terjerat pinjaman online, kalau pengguna dulu ya, pengguna itu ya biasalah mereka masih menggunakan sewajarnya, masih belum ke siklus gali lubang tutup lubang, belum sampai habis-habisan semuanya gitu. Tapi kalau orang yang terjerat pinjaman online ini biasanya sudah terjerat lebih dari 3 atau 5 aplikasi, dan biasanya hampir setiap hari itu ada jatuh tempo di aplikasi pinjaman online. Kemudian mereka udah habis banyak, udah habis semuanya untuk berusaha membayar atau melunasi pinjaman online, tapi kemudian nggak selesai-selesai. Nah, ini yang aku sebut sebagai orang yang terjerat pinjaman online. Mereka itu cenderung biasanya terlihat cemas, teman-teman. Terlihat cemas, terlihat gelisah, terlihat nggak fokus, kemudian gampang panik, gitu ya. Atau mungkin tidurnya nggak nyenyak. Nah, itu merupakan salah satu ciri, karena yang terjadi ketika kita terjerat pinjaman online, orang sekitar kita terjerat pinjaman online, itu yang diserang adalah psikis kita. Nah, di pinjaman online sendiri itu banyak banget DC pinjaman online, baik yang legal ataupun ilegal, apalagi yang ilegal ya. Yang legal pun sering melakukan pengancaman-pengancaman yang tidak manusiawi. Nah, sehingga ini menyebabkan buat yang terjerat pinjaman online itu jadi ada tekanan-tekanan. Nah, makanya banyak dari mereka yang akhirnya terlihat cemas, terlihat kayak misalnya lagi jalan nih bareng sama saudara kita. Nah, saudara kita ini terlihat kayak cemas, lihat kanan kiri, mungkin takut ada DC. Nah, itu bisa jadi menjadi pertanda kalau orang terdekat kita ini sedang ada masalah, misalnya pinjaman online. Terus yang kedua itu biasanya DC pinjol kan akan melakukan spam penagihan ke telepon ya, dan itu kan dilakukan oleh sistem. Nah, biasanya akan berlangsung selama berapa menit sekali. Jadi kalau ada orang terdekat kita yang handphonenya sering bunyi, sering ada panggilan masuk, sering ada telepon dari nomor tidak dikenal, itu bisa merupakan salah satu tanda kalau itu dari DC pinjaman online. Nah, karena dari 2 poin di atas itu menyebabkan biasanya orangnya menjadi tertutup. Handphonenya jadi kayak nggak mau dilihat sama orang. Misalnya lagi main handphone, kemudian ada orang di sampingnya, itu kelihatan kayak langsung ditutup handphonenya, langsung kayak pokoknya handphonenya itu kayak terkesan jadi rahasia banget gitu loh ya. Nah, itu bisa jadi juga. Nah, kadang ini juga yang menjadi masalah di rumah tangga. Soalnya pernah kita juga kedatangan teman-teman yang terjerat pinjaman online nih, suami istri. Si istrinya ini terjerat pinjaman online, suaminya tidak tahu. Nah, di beberapa bulan terakhir atau di akhir-akhir itu istrinya tuh sering kayak menyembunyikan handphone, sering kayak melakukan chat sembunyi-sembunyi, sering pokoknya handphonenya kayak tertutup gitu loh. Nah, ini malah jadi prasangka-prasangka buruk, dikira sama pasangannya ini selingkuh atau hal-hal lain. Nah, ternyata ini adalah karena istrinya itu berusaha menutupi
pinjaman online-nya, menutupi ada DC-DC yang nelpon, ada DC-DC yang chat. Nah, sebetulnya ini menutupi. Nah, itu juga bisa menjadi satu pertanda yang teman-teman harus waspadai juga. Kenapa diwaspadai? Nah, sebetulnya kita sebagai orang terdekat itu punya peran penting untuk bisa menyelamatkan orang terdekat kita. Terus juga kalau orang yang terjerat pinjaman online itu kan psikisnya kena ya teman-teman. Kalau di video kita sebelumnya kita pernah bahas kalau pinjaman online itu ketika tanggal jatuh tempo tiba, itu mereka akan melakukan ancaman yang mendesak gitu loh, yang mendesak, yang gimana caranya biar nasabahnya itu cepat bayar gitu kan. Nah, otomatis si nasabahnya itu akan melakukan segala macam cara. Salah satunya biasanya mereka akan pinjam ke temen, ke orang terdekat, pinjam uang. Nah, jadi kalau misalnya ada orang-orang terdekat kita, teman kita, saudara kita ya, keluarga kita yang sering pinjam uang untuk hal-hal yang nggak jelas, itu juga teman-teman bisa menjadi satu pertanda kalau orang tersebut ingin menutup pinjaman online-nya. Terus bisa aja juga teman-teman kita, orang terdekat kita itu tiba-tiba menjual aset-asetnya, menjual kendaraannya, menjual motornya, handphonenya, mungkin malah sampai menjual rumah, menjual tanah untuk kebutuhan yang tidak jelas. Nah, itu teman-teman juga harus mulai aware ya, mulai harus kayak kita sebagai orang terdekat kan harus perhatian ke hal-hal tersebut. Kenapa orang itu sampai menjual aset-aset berharganya gitu kan? Kalau misalnya tidak ada kebutuhan yang penting atau tidak ada kebutuhan yang sekiranya butuh modal besar, nah teman-teman bisa berbicara karena itu bisa jadi salah satu pertanda orang yang lagi terkena pinjaman online. Ada juga yang orang terjerat pinjaman online ya, ini bisa menjadi indikator juga gaya hidupnya berubah drastis. Nah, walaupun ini akan menjadi dua hal sih. Pertama, hidupnya itu berubah drastis dengan hedon, misalnya kayak beli barang baru, liburan, dan lain sebagainya. Ini biasanya adalah orang yang baru terjerat pinjaman online atau mungkin baru kenal pinjaman online. Nah, jadi orang tersebut itu baru tahu pinjaman online, ternyata mudah banget melakukan pinjaman online karena hanya dari selfie KTP gitu kan ya. Nah, di fase itu fase awal. Itu biasanya fase awal orang kenal pinjaman online. Mudah mendapatkan uang, makanya hidup hedon dan lain sebagainya. Atau yang kedua, teman kita itu berubah drastis dari yang tadinya mungkin hidupnya hedon, tadinya itu ada barang baru dibeli, tiba-tiba menjadi hemat, tiba-tiba menjadi nggak mau beli barang atau bahkan sampai jual-jual barangnya. Nah, itu bisa jadi pertanda. Nah, kalau udah di fase ini berarti orang-orang itu adalah orang-orang yang sudah di fase yang terjerat pinjaman online-nya itu udah mulai parah. Jadi teman-teman harus sudah mulai aware ya, harus sudah mulai diperhatikan, apalagi kalau sudah menandakan atau sudah memperlihatkan tanda-tanda yang udah kita bahas sebelumnya. Paling nggak itu ya teman-teman, walaupun nggak semuanya, tapi mungkin kebanyakan seperti itu. Jadi kalau ada teman-teman ada orang terdekat kita yang punya tanda-tanda seperti tadi, bisa jadi terkena pinjaman online. Nah, sebaiknya kita sebagai orang terdekatnya, apa sih yang harus dilakukan? Nah, yang pertama tentunya teman-teman itu nggak boleh ngejudge ya, atau nggak boleh menghakimi ketika orang terjerat pinjaman online ya. Misalnya, atau baru ada ciri-ciri di atasnya, teman-teman kan harus juga memastikan itu sedang terkena pinjaman online atau mungkin ada masalah lain gitu. Nah, gimana caranya kita memastikan bahwa teman kita ini atau orang terdekat kita ini punya pinjaman online atau enggak? Tentunya nggak mungkin ya kita langsung tanya, kamu ada pinjaman online ya? Kan nggak mungkin juga seperti itu. Nah, teman-teman bisa melakukan pendekatan. Bisa dengan cara misalnya teman-teman coba singgung mengenai pinjaman online gitu. Coba ajak ngobrol deh orang terdekat kita mengenai isu pinjaman online, kasus pinjaman online. Nanti mereka bakalan responnya seperti apa gitu. Apakah mereka akan merespon dengan kayak ketakutan, kayak minder, kayak merasa, wah padahal aku nih yang lagi merasakan. Nah, apa seperti itu? Apakah mungkin juga langsung terbuka, misalnya kayak, iya aku juga lagi terjerat pinjaman online. Nah, itu kan bisa menjadi salah satu celah untuk kita mengetahui apakah orang tersebut terkena pinjaman online atau enggak gitu ya. Atau misal cara tersebut nggak mempan, bisa jadi teman-teman pakai cara
yang lain. Misalnya kayak teman-teman tunjukkan channel YouTube Sedulure Dewe. Nah, channel YouTube yang Sedulure Dewe kan adalah channel YouTube yang membantu orang terjerat pinjol. Itu kan mungkin masih tabu ya, masih jarang ada komunitas yang bergerak di bidang ini gitu. Nah, teman-teman kayak bisa pura-pura misalnya kayak ternyata ada ya channel YouTube yang membantu orang terjerat pinjaman online gitu kan. Ternyata ada komunitas-komunitas yang menaungi ini gitu kan. Itu kan ya, dilanjut dari teman-teman tadi membahas isu pinjaman online, dilanjut dengan seperti itu. Nanti apa reaksi teman-teman? Apa reaksi orang tersebut gitu ya? Nah, bisa jadi kan orang tersebut itu mengaku atau misalnya, iya saya juga terjerat pinjaman online, bisa nggak sih kamu temenin aku untuk konsultasi ke Sedulure Dewe gitu kan. Nah, yang kedua, kalau misalnya masih tetap belum bisa jujur, paling enggak orang tersebut itu punya pandangan, oh ternyata ada komunitas yang bisa membantu atau bisa menangani korban pinjaman online gitu kan. Karena kan tujuan dari aku bikin video ini ya, aku bikin video tentang ciri-ciri orang terjerat pinjol itu biar teman-teman itu mengetahui kalau orang terdekatnya terkena pinjol dan jangan sampai terjadi misalnya orang tersebut itu melakukan hal-hal negatif. Pokoknya yang penting ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman menemukan ciri-ciri tersebut di orang terdekatnya, kemudian teman-teman juga udah melakukan atau memastikan kalau memang orang tersebut terkena pinjaman online. Nah, cara-caranya bisa seperti tadi atau bisa dengan cara-cara lain. Tentunya teman-teman kan paham ya karakter orang terdekatnya itu seperti apa. Misalnya untuk melakukan pendekatan gitu loh, pendekatan untuk memastikan benar enggaknya sih terkena pinjaman online gitu. Kalaupun misalnya benar ya teman-teman harus bisa mendampingi, mengarahkan dan juga mensupport. Bukan berarti mensupport dia punya pinjaman online, enggak ya. Tapi sekali lagi, karena pinjaman online itu mereka itu menyerang psikis kita, mengancam-ngancam, terus memberikan kekerasan verbal, sehingga kadang orang yang terkena pinjaman online itu bahkan bisa melakukan hal-hal lebih, hal-hal yang negatif, kayak ya contohnya sampai bunuh diri, sampai itu kan tentunya hal yang sangat nggak kita inginkan ya buat orang terdekat. Nah, itu dulu kita selamatkan dulu mental orang-orang itu, kita selamatkan dulu mental orang-orang terdekat kita, pasangan kita, keluarga kita. Jangan malah tambah dibebani, jangan malah tambah dicecar gitu. Paling enggak ya bantu semangatin dia dulu, bantu dia untuk merasa aman dulu gitu kan. Karena mereka setiap harinya itu mereka merasa ketar-ketir, mereka butuh orang pendamping gitu kan. Nah, kita selamatkan itu dulu, karena kalau mereka pikirannya waras, mentalnya waras, otomatis kan mereka bisa melakukan aktivitas yang produktif, melakukan hal-hal yang positif, sehingga bisa berpikir jernih untuk gimana caranya menyelesaikan pinjaman online-nya gitu. Pokoknya itu ya, jangan sampai menambah beban, jangan sampai teman-teman malah mencaci maki atau mencecar ini pinjaman online-nya dipakai buat apa, bla 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 dan sebagainya. Nggak usah fokus ke itu dulu, fokus ke mental orang itu dulu gitu. Jadi ibaratnya kalau kita misalnya di rumah kemasukan ular, itu apa sih yang tindakan yang perlu kita lakukan? Kan kita nggak perlu yang bertanya-tanya ini ularnya dari mana, ularnya bahaya atau enggak, ularnya berbisa atau enggak. Itu kan dikesampingkan dulu. Yang penting ularnya dikeluarkan dulu dari rumah. Nah, nanti perkara misalnya ularnya datang dari mana, ularnya berbisa atau enggak, itu kan bisa kita cari informasinya setelah ularnya keluar dari rumah. Nah, itu dulu pokoknya ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman juga merasa belum mampu atau kiranya belum siap untuk melakukan pendampingan sendiri, teman-teman bisa datang atau mengarahkan temannya tadi untuk konsultasi bersama Sedulure Dewe. Paling penting juga, nggak boleh banget buat teman-teman itu menyebarluaskan pinjaman online orang tersebut. Atau misalnya kan tadi orang tersebut sudah terbukti atau sudah mengaku kalau punya atau terjerat pinjaman online. Penting banget teman-teman untuk menjaga kepercayaan, karena berarti kalau teman-teman tahu atau diceritakan teman-teman adalah orang yang sangat dipercaya. Jadi jangan sampai menyebarkan informasi ini, karena ini juga bisa menjadi
orang tersebut makin down. Kadang mungkin kita nggak menyangka teman-teman kalau orang terdekat kita punya pinjaman online atau bahkan terjerat pinjaman online, karena siapapun itu bisa kena jeratan pinjaman online, nggak peduli dia pintar, nggak peduli dia kerja, punya bisnis, punya usaha, karena kadang kepepet dan juga kadang terjebak di siklus pinjaman online yang memang sudah didesain sedemikian rupa oleh penyelenggara pinjaman online agar membuat orang yang sekali masuk ke lubang jeratan pinjol, maka akan terjadi jeratan-jeratan selanjutnya yang tidak berkesudahan. Makanya sebagai orang terdekat, aku mohon banget buat bantu support mereka, dan juga tetap menjadi orang terpercaya yang bisa diandalkan buat teman-teman kita yang terjerat pinjol.